Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Tabrakan bus dengan truk belasan penumpang terluka. Dia berat. Saya duduk melihat ini. Sampai gugur. Seorang gembong pembobol rumah melawan petugas saat akan ditangkap. Viral video seorang pria yang mengaku kebal hukum pamer sedang mengonsumsi diduga narkoba dan senjata tajam. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan baru terkait penghapusan kelas pada BPJS Kesehatan. Namun mereka berharap dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS bisa menjamin tidak ada perbedaan perlakuan pasien. Ini diungkapkan masyarakat Lampung Utara saat sedang antri berobat di Puskesmas Kota Bumi Rabu siang. Meski demikian, masyarakat masih ragu apakah kebijakan itu juga berlaku untuk BPJS KIS atau yang dibayarkan pemerintah. Belum kenal dengan yang itu ya, yang perubahan baru ini yang KRIS itu masih nyaman ke BPJS aja sih. Jadi gimana untuk BPJS KIS ini kalau ada perubahan nanti akan ada perubahan. Takutnya karena kita nyaman selama ini kita pakai BPJS KIS. Kalau mau ada perubahan kita kan belum tahu. Jadi gimana tuh BPJS KIS kita ini? Berobat. Pakai apa? BPJS. Kita tahu nggak sih bahwa BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan ditiadakan? Oh, belum tahu saya. Kebetulan baru dengar sekarang sih. Ya tentunya tanggapan saya sih sangat bagus ya buat masyarakat. Kayak misalnya kalau perawat-perawat itu kan tidak membedakan lagi antara yang rakyat menengah atau rendah atau di atas tuh tidak membedakan lagi. Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan. Sebelum 30 Juni 2025, seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta diminta menyiapkan kelas rawat inap standar atau KRIS untuk penggantinya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemberangkatan gelombang pertama calon jamaah haji Kabupaten Lampung Utara dimulai pada Rabu siang dari Stadion Sukung Kota Bumi. Terdapat 385 calon jamaah haji yang diberangkatkan menuju asrama haji Bandar Lampung dengan diangkut 10 bus. Kuota calon jemaah haji di Lampung Utara tahun ini menurun dibanding tahun lalu. Kuota tahun ini 520 orang, sedangkan tahun lalu lebih dari 650 orang. Pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini dibagi 2 gelombang. Para calon jemaah haji diimbau menyiapkan mental dan fisik, apalagi kondisi cuaca di Tanah Suci saat ini sedang ekstrim. Nilainya sebesar Rp3.714.000 per jamaah untuk biaya ongkos transit per jamaah haji. Untuk tahun ini Bang, ada peningkatan atau turun nggak Bang untuk jamaah haji? Jumlahnya turun. 652, tahun ini 520. Ini gelombang pertama kita berangkatkan 385, nanti pada tanggal 3 Juni gelombang kedua kita berangkatkan 135. Berdasarkan data Kemenak Lampung Utara, calon jemaah haji termuda 32 tahun dan tertua 83 tahun. Pada musim haji tahun ini, calon jemaah haji terbanyak berusia kisaran 50 hingga 70 tahun. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
lambat ya, lambat. Saya harapkan sekali begitu. Subhanallah, Allah memang Maha Adil, tahu dengan apa yang hamba-Nya inginkan seperti itu. Jujur. Suryakanta terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada tahun ini ia bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji. Pedagang tahu keliling warga perumahan Geria Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung ini bisa melunasi ongkos naik haji setelah menabung selama lebih dari 12 tahun. Suryakanta mendaftar naik haji pada tahun 2012 lalu. Sejak mendaftar itu, ia terus menyisihkan laba dari berdagang tahu untuk ditabung. Tekad dan semangatnya kian besar untuk bisa berangkat ke Tanah Suci karena sering melihat siaran berita pemberangkatan calon jemaah haji di televisi. Obsesi itu yang membuatnya ia harus bisa dan mampu seperti calon jemaah haji lainnya. Kalau nonton TV itu senang lihat berita. Lantas saya itu ngelihat berita itu pas lagi lagi pas musim haji. Jadi ketika itu saya tuh kalau ngelihat itu saya nangis gitu, sedih. Sampai sekarang saya juga rasanya seperti apalah. Terus istri saya bilang, "Kenapa ayah nangis?" "Itu Bu," saya bilang, "orang-orang bisa berangkat haji, apa mungkin saya bisa?" Saya bilang. Ya, minta istilah segala hal dimudahkan. Karena keterbatasan biaya, Suryakanta berangkat naik haji pada tahun ini sendirian tanpa didampingi sang istri. Meski demikian, sang istri selalu memberi semangat dan mendoakan sang suami menggapai cita-cita. Cari nafkah, apapun juga dikerjakannya. Nukang lah, ngojek lah, akhirnya jualan es. Terakhir ini dia jualan tahu. Nah, tiap malam, pas kebetulan musim haji, dia melihat orang-orang pada naik haji apa-apa, dia haru menangis gitu loh. Jadi saya tanya kenapa ya menangis, saya haru, bisa enggak? Saya bisa naik, insya Allah ayah banyak berdoa, ikhtiar dan harus giat bekerja. Suryakanta kini tetap bekerja berjualan tahu keliling meski tengah sibuk dengan persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Suryakanta masuk dalam kelompok terbang atau kloter 54 JKG rombongan 4 yang akan berangkat ke Tanah Suci melalui asrama haji Bandar Lampung pada 4 Juni mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.